Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita bertemu dalam layanan bimbingan klasikal dengan tema Stop Bullying. Yuk kita langsung saja ke materi. Apa itu bullying? Ya, mungkin dari teman-teman juga semua setiap hari di kelas selalu melihat ada teman, mungkin ada yang murung, ada yang menyendiri, ada yang mengucilkan diri, ada yang sedih, bahkan ada yang jarang masuk sekolah. Nah, kenapa ya itu? Mungkin saja dari mereka itu adalah salah satu dari korban bullying. Apa itu bullying? Yuk kita langsung saja. Bullying atau perundungan adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara agresif dan disengaja dengan tujuan menyakiti, menindas, mendominasi, atau menyakiti dengan maksud menyingkirkan atau membuat seseorang tertekan dalam waktu atau kurun waktu tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, apakah dari kita sering melihat kejadian seperti ini? Mungkin saja ya, ketika kalian di SD, di SMP, atau bahkan sekarang ketika kalian di SMA, ya, sering melihat dari teman kita ada yang melakukan perundungan atau bullying ini. Nah, kalau begitu, apa saja penyebab bullying ini? Yang pertama, ada penyebab fisik. Ya, penyebab fisik ini bisa dicontohkan misalkan seperti anak yang terlalu gemuk, ada anak yang terlalu kurus, ada anak yang terlalu hitam, ada anak yang terlalu putih atau albino, ada anak yang terlalu tinggi atau anak yang terlalu pendek, atau misalkan anak dengan bajunya yang lusuh. Dari mereka bisa saja akan menjadi salah satu dari olok-olokan teman-temannya, ya. Olok-olokan dari teman-temannya ini adalah salah satu pembulian. Nah, tanpa disadari, mungkin bagi mereka itu adalah suatu hal yang biasa atau bisa disebut bercanda ya, tapi ingat, itu adalah salah satu contoh pembulian yang nyata yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, penyebab fisik itu biasanya sering terjadi di kelas atau di sekolah. Yang kedua ada asa ras. Ya. Ketika anak yang memiliki perbedaan ras, bisa saja dari mereka itu dikucilkan atau bahkan diolok-olok, ya sama seperti tadi ya. Nah, itu juga sama salah satu penyebab bullying. Kemudian yang ketiga adalah orientasi seks. Ketika anak ada yang terlihat seperti feminim, kalau anak laki-laki ya, atau mungkin kalau anak perempuan terlihat maskulin, ya, terlalu maskulin, atau misalkan seperti penampilannya seperti lebih ke laki-lakian, tomboy. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa memicu bullying ini tadi. Karena apa? Mereka mengolok-olok, mereka mengata-ngatai, mereka seolah-olah menyatakan bahwa mereka itu bercanda. Tapi ini adalah suatu bercanda yang tidak baik, yang tidak wajar. Banyak dari mereka yang diolok-olok ini yang pada akhirnya banyak yang tersinggung sampai dengan menangis dan bahkan tidak mau masuk sekolah. Kemudian ada yang keempat yaitu dianggap lemah. Ketika ada anak-anak yang dianggap lemah di kelas, biasanya itu adalah salah satu yang menjadi korban pembulian dari teman-temannya yang merasa lebih kuat, gitu kan. Nah, yang kemudian yang kelima yaitu anak yang susah bergaul, juga ini juga sama. Mereka yang susah bergaul itu akan terus
akan mungkin mengucilkan diri di kelasnya dan susah bergaul dengan yang lain sehingga dia akan menyendiri. Ya, yang pada akhirnya ketika dia menyendiri dari kelima penyebab ini akan menyebabkan dia itu sering tidak masuk sekolah, gelisah, menangis, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena mungkin pembuliannya itu sudah keterlaluan dan atau merasa keterlaluan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu jenis bullying. Jenis bullying itu ada 4. Yang pertama bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini bisa secara langsung dengan fisik, misalkan menendang, mencubit, atau meninju, atau menjambak, ya, atau misalkan seperti tadi itu sampai menyenggol gitu kan, sama saja itu juga. Nah, itu adalah contoh-contoh bullying secara fisik. Nah, kemudian yang kedua, bullying secara verbal. Verbal itu bisa melalui ancaman, ya, mengancam secara langsung, mengintimidasi juga sama, kemudian juga bisa secara langsung itu mengolok-olok. Nah, jadi itu juga sama secara verbal. Kemudian ada secara psikologis, biasanya ini mengucilkan atau didiamkan. Ya, anak-anak yang didiamkan, dikucilkan seperti ini secara psikologis ya. Yang keempat yaitu cyber bullying ya atau atau pembulian biasanya ini terjadi di media sosial. Nah, pembulian di media sosial ini terjadi akibat adanya keberanian dari seorang pembuli yang mengolok-olok dengan mengetik ya pesan-pesan yang tidak pantas, misalkan dengan kata-kata yang kasar ya, yang seharusnya tidak ditujukan kepada mereka-mereka atau teman-temannya. Nah, ini juga misalkan chatnya itu, "Hai, kamu gendut, besok kita ketemuan ya." Nah, itu kan itu salah satu chat di media sosial yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Dan selanjutnya ada dampak bullying. Dampak bullying itu ada 3, yaitu yang pertama bagi pelaku. Bagi pelaku setiap hari akan selalu mencari siapa saja yang akan dia jaili dan siapa saja yang akan dia kerjai. Ya, sehingga ini apabila terus berlanjut, maka akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi kepribadian yang kurang baik bagi si pelaku bullying ini. Kemudian yang kedua yaitu dampak bullying bagi korban. Tentu saja korban akan merasa tidak nyaman, tidak mau sekolah, tidak mau belajar di kelas, akan lebih banyak menyendiri, kemudian juga akan ketakutan sehingga dia sampai menangis, dia resah. Nah, ini bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan dari mereka-mereka korban pembulian ini mereka sampai bunuh diri gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Yang ketiga yaitu bagi saksi. Dampak bullying bagi saksi ini juga sama. Bagi saksi, mereka yang melihat pelaku yang membuli korban gitu kan, sebagai saksi dia akan merasa bersalah, kemudian dia juga akan merasa kasihan kepada korbannya gitu kan. Tapi di balik itu juga dia juga akan merasa takut. Takut ketika dia melaporkan kepada orang lain gitu kan, dia juga takut akan menjadi korban pembulian. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja sama ya, melihat ke sekeliling kita. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Kemudian selanjutnya itu ada sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perundungan anak pasal 80 ayat 1, 2, dan 3.
Pada pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76 C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada pasal 80 ayat 2 dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat. Jika terluka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian ada pasal 80 ayat 3 dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 jika sampai mati maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Ini sanksinya sangat besar dan sangat lama penjaranya. Ketika melihat sanksi tadi, ya tentu saja kita harus mencegah. Nah, bagaimana pencegahannya? Bagaimana cara mengatasi pembulian ini atau perundungan ini? Ya, yang pertama yaitu keinginan dari dalam diri seseorang yang menjadi korban bullying untuk melawan dan menunjukkan keberaniannya. Yang kedua, berani bercerita kepada seseorang yang dipercayai atau orang terdekat seperti guru, keluarga, atau teman dekat. Dan yang ketiga, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang keempat, apabila berkaitan dengan tindakan fisik dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, tentu saja ini semua harus memiliki keberanian dari orang-orang yang dibully dan juga orang-orang yang melihat pembulian. Jangan sampai pembulian ini terjadi terus-menerus dan dapat menyebabkan terjadinya banyak korban. Ya, karena apa? Yang namanya korban pembulian ini tentu saja dampaknya akan seumur hidup. Ya, dampak psikologisnya akan seumur hidup. Ya, akan terus teringat gitu kan. Tidak mudah untuk menghilangkan trauma dari pembulian ini. Mulai dari sekarang, yuk kita stop bullying, stop perundungan. Yuk hargai perbedaan dan hentikan kekerasan. Untuk masa depan anak-anak kita, masa depan Indonesia yang lebih baik. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Ya. Nah, anak-anakku, mungkin itu materi kita hari ini, yaitu stop bullying. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.